أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel kami Anton Prawito Official. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video dari akun Tahukah Kalian ya. Dan di sini adalah banyak pertanyaan tentang bagaimana sih ketika orang luar itu masuk atau sholat di masjidnya Jokam itu apakah benar-benar dipel. Dan disclaimer terlebih dahulu, di kesempatan kali ini kita hanya menonton dan menyimak beberapa video dari mantan Jokam ataupun mubalik senior dari mereka. Dan akun Tahukah Kalian ini yang jelas bukan miliknya mantan ya. Kayaknya mantan tidak bikin se-effort ini. Nah, makanya langsung saja ya kita simak apakah benar sholat di masjidnya Jokam itu bekasnya langsung dipel. Langsung saja ya kita saksikan videonya. Tahukah kamu mengapa di sebagian besar masjid milik LDII lantai akan langsung dipel setelah digunakan untuk sholat oleh orang di luar kelompok mereka? Pertanyaan ini bukan sekedar gosip, melainkan fakta yang cukup sering ditemui dan telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat Indonesia, dan tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang dibersihkan? Tadi saya tuh di sini habis melaksanakan sholat, cuman kenapa ini kok saya bekas sholat kok langsung dipel gitu? Ini maksudnya gimana ya Pak? Ini gimana Pak maksudnya Pak? Ini bukan sekedar rutinitas kebersihan, ada keyakinan mendalam di baliknya. Pertama, mari pahami siapa LDII. Organisasi ini memang resmi dan legal di Indonesia, tapi sejarahnya bermula dari gerakan yang dikenal sebagai Islam Jamaah atau Darul Hadis, didirikan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Sayangnya pada tahun 1971, gerakan itu dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung RI. Namun, demi bertahan, gerakan ini berganti nama berkali-kali, dari Islam Jamaah menjadi Lemkari, lalu pada tahun 1990 berubah menjadi LDII. Sebuah rebranding yang kalau boleh jujur, lebih mirip kamuflase ideologis daripada sekedar perubahan nama. Dan soal eksklusivitas, itu bukan cuma kesan, tapi memang bagian dari doktrin internal mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwa hanya orang yang telah berbaiat kepada amir mereka yang dianggap benar-benar muslim. Di luar itu, maaf, kamu dianggap najis secara hukum, meskipun kamu sholat 5 waktu dan hafal Al-Quran. Karena itulah, jika kamu singgah di masjid mereka dan ikut sholat berjamaah, besar kemungkinan lantai akan dipel segera setelah kamu keluar. Alasannya, ya, menurut mereka, lantai tadi perlu disucikan kembali. Uniknya, ketika ditanya langsung, mereka seringkali tidak menyebut alasan sebenarnya. Mereka akan bilang, oh, memang ini sudah jadwal kami membersihkan lantai, atau kebetulan saja kami sedang pel. Padahal kamu tahu, sebelum kamu datang, lantai itu kering dan bersih. Itu juga alasan mereka tidak mudah singgah di masjid lain, apalagi sholat berjamaah di luar kelompok mereka. Dari banyak kisah-kisah yang tersebar di tengah masyarakat, bahkan ada yang menyarankan, jika kamu punya tetangga dari kelompok LDII, sebaiknya jangan berinisiatif membantu mengangkat jemuran mereka saat hujan. Alih-alih dianggap membantu, kamu justru akan membuat mereka mencuci ulang seluruh pakaian itu. Karena yaitu tadi, cara pandang suci dan najis mereka memang sangat berbeda terhadap orang di luar LDII. Lucu ya, niat baikmu malah dianggap mencemari. Tidak berhenti di situ. Ada kisah nyata seseorang yang pernah menjadi anggota LDII dan memutuskan keluar. Hasilnya, ia dipaksa menceraikan istrinya. Nah, saya ngajak istri saya jangan begitu. Istri saya kayak ngerti, tapi laporan sama mertua. Langsung mertua manggil saya, ceraikan anak saya. Dulu kamu boleh nikah karena kamu jamaah. Mereka tahu bahwa ini gara-gara saya dianggap murtad, tapi mereka nggak mau ngomong itu di pengadilan. Sama saya bongkar, saya bawa rekaman. Namun, saat kasus ini dibawa ke pengadilan, narasi yang disampaikan pun berubah.
Perbedaan sikap antara kenyataan dan pernyataan ini mengundang pertanyaan, apakah ini bentuk taqiyah? Sebuah strategi menyembunyikan keyakinan, mirip seperti yang dikenal dalam praktik kelompok Syiah untuk melindungi kelompok dari kritik luar. Tentu hanya mereka yang tahu jawabannya, tapi dari luar, sikap seperti ini jelas menunjukkan adanya perbedaan wajah antara internal dan eksternal, dan ini bukan hal kecil. Terakhir, LDI juga menganut konsep ilmu manqul, yaitu ilmu agama yang sah menurut mereka hanyalah yang disampaikan secara lisan dan bersanad langsung dari guru-guru mereka sendiri. Dan kita alhamdulillah diberi anugerah oleh Allah, ilmu kita ini mangkul. Yang membawa adalah Bapak Imam kita Haji Nur Hasan Al-Ubaid Al-Lubis Amir. Dan yang kita percaya adalah ilmu Quran hadis harus mangkul berdasarkan hadis, mangkola fi kitab azza wa jalla bi fasoba faqad akhta. Siapa yang berkata di dalam kitab Allah dengan pendapatnya tanpa mangkul, meskipun benar hukumnya salah. Buku ulama luar, ceramah dari ustadz di YouTube, kalau belum disetujui oleh mereka, ya tetap dianggap sesat atau tidak murni. Seolah-olah kebenaran Islam bisa dimonopoli seperti waralaba. Jadi, jika kamu bertanya mengapa kelompok ini terlihat eksklusif, jawabannya terletak pada doktrin internal yang bisa dikatakan sangat kaku dan tertutup. Meski kabarnya sekarang LDII sudah tidak seperti itu, mungkin hanya masyarakat yang tinggal di sekitar LDII yang dapat mengkonfirmasinya. Karena pada kenyataannya, rasa sungkan atau takut singgah dan salat di masjid LDII sudah tertanam dalam bagi masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa orang yang suka teriak golongan Wahabi, kelompok Wahabi, orang Wahabi, Wahabi mereka, Wahabi mereka. Padahal jika menurut mereka, julukan Wahabi itu untuk orang yang suka menyesatkan atau mengkafirkan orang lain, bukankah kelompok ini adalah yang paling pantas? Bagaimana menurut kalian? Nah, berkaitan dengan bagaimana sih kalau kita orang luar masuk ke dalam masjidnya Jokam itu apakah dipel? Ya, praktek yang saya alami ya, saya itu sejak tahun 2014 ya, sampai tahun 2020-an awal itu ya, memang belum pernah menjumpai ya, dan atau mungkin memang sudah tidak seperti itu ya Allah wa'alam ya. Tapi pengalaman saya itu memang saya itu di masjid saya itu juga tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, memang yang dipel itu ya. Ya mungkin karena saya itu cuman mubalik lentis ya, mungkin belum mabuk doktrin atau seperti apa. Akan tetapi saya juga mondok di sana pun juga saya juga belum pernah menjumpai praktek-praktek seperti itu, atau mungkin dulu pernah ada hal seperti itu kemudian bergeser ya, saya juga kurang paham juga ya Allah wa'alam. Akan tetapi kita akan mencari jawabannya dari mubalik senior, yaitu Ustadzuna Ustadz Abdullah Mas'ud ya, yang beliau itu menjadi syekh atau 3 ulama besar yang ada di Jokam Islam Jamaah. Nah, langsung saja ya, coba kita bagaimana penjelasan dari beliau. Benar nggak sih masjid kalau kita sholat di sana dipel tuh ada yang sebenarnya kalau itu secara ajaran enggak ya secara ajaran enggak, tapi ini ada kaitannya dengan ajaran. Kenapa? Jadi di sana itu diajarkan cara bersuci yang berlebih-lebihan, nah, sehingga kalau kita jumpai warganya itu banyak yang kena was-was. Nah, terus dibikin image bahwa orang luar itu nggak bisa bersuci. Oh, di luar LDI itu nggak bisa makanya bersuci. Dari sini ada sebagian dari jamaahnya terutama kalau lihat ada orang luar masuk masjidnya keadaan kakinya basah, itu merinding, Mbak. Merinding. Nah, kemungkinan itu sampai dipel. Nah, ada yang dulu tuh yang parah-parah itu was-wasnya parah itu, misalnya naik bis itu bawa koran, duduk di atas koran. Ada yang jemurannya diangkatkan tetangganya marah-marah. Itu efek dari itu. Jadi menurut penjelasan dari beliau ya, Ustadz Abdullah Mas'ud, memang secara ajaran itu memang tidak ada. Akan tetapi ya karena doktrin atau mabuk doktrin tentang was-was di dalam bersuci. Jadi berlebihan dalam bersuci akhirnya menganggap bahwa orang luar itu tidak bisa bersesuci. Jadi yang paling paham toharoh atau sesuci hanya kelompok mereka saja. Jadi efeknya akar turunannya seperti itu. Mungkin dari masjidnya dipel, kemudian naik
bis tadi ya, penjelasan beliau ya, naik bis kemudian bawa koran, terus kemudian jemurannya itu diangkatkan oleh tetangga, kemudian dianggap itu najis, kemudian dicuci lagi, yaitu penjelasan dari Ustadz Abdullah Mas'ud. Jadi memang kalau secara ajaran untuk dipel itu memang tidak, akan tetapi karena berlebihan dalam bersuci atau was-was di dalam sesuci. Nah, coba kita lihat lagi ya penjelasan dari Ustadz Ayub atau Bapak Ayub, yaitu juga wakil imam daerah ini. Jadi beliau ini ya secara struktural itu jadi paham lah ya. Kalau nggak paham nggak mungkin dijadikan wakil imam daerah. Bagaimana penjelasan beliau? Kita saksikan coba. Ternyata di dalam kelompok kita yang dulu itu masalah menjaga najis itu terjadi hulu, berlebih-lebihan. Dan kita dulu bertindak memprediksi di luar kemampuan kita. Jadi kita tidak tahu secara kasat mata bahwa itu najis, tapi kita memprediksi ini najis. Ya, itu nggak boleh ternyata. Kira-kira ini najis, itu nggak boleh kira-kira itu. Harus tahu persis bahwa itu kena najis. Kalau enggak, pada prinsipnya bumi ini suci. Kembali ke hukum asal. Semuanya suci kecuali yang terkena najis. Tetapi kalau di kelompok dulu, semua kalau tidak kita ketahui suci berarti najis. Sepertinya seperti itu. Dibalik kaidah fikih itu dibalik oleh mereka. Nah, jadi penjelasan dari beliau itu ya memang seperti apa yang kita praktisikan, yaitu memang was-was atau gulu atau berlebihan di dalam bersuci. Jadi karena mereka itu memiliki kaidah usul fikih ya, kaidah usul fikih yang terbalik. Jadi jika memang itu tidak tahu najisnya, ya kan, jadi dianggap itu memang najis. Jadi was-was, wah ini kayak najis ini sanuknya najis ya. Karena seperti yang saya alami dulu, yaitu memang mereka itu memang mutawarik ya, berhati-hati. Jadi wah ini najis ini, kamar mandi ini najis ini kan gitu. Jadi mereka akhirnya membuat kamar mandi itu ya seperti WC itu ya memang tinggi itu lah ya. Jadi ciri khasnya itu ya kamar mandinya itu WC-nya tinggi. Kemudian kalau masuk ke dalam kamar mandi itu pakai sendal. Itu ciri khasnya itu seperti itu. Jadi saya dulu ketika ngaji di sana atau masuk di kelompok tersebut itu ya wah keren ini kan gitu ya. Jadi menjaga kesucian lah, menjaga di dalam bersuci, terus kemudian biar tidak kotor kamar mandi itu ya. Menurut saya dalam hal itu memang bagus. Jadi jangan sampai kita itu memang membiarkan kamar mandi atau masjid itu di dalam keadaan kotor ya. Karena apa? Karena banyak masjid-masjid yang selain non-jukam itu ya kebersihannya itu memang kurang terjaga. Jadi untuk hal yang positif ya, untuk yang membersihkan itu ya memang harus kita teruskan ya, karena bisa kita adopsi. Akan tetapi yang gulu atau berlebihan itu ya kita sisihkan lah. Jadi kita ngaji lagi bagaimana itu fikih thaharah dan juga kaidah usul fikihnya itu seperti apa. Jika kita itu memang menganggap ini kok tidak ada dohir najisnya, itu ya kita anggap itu memang sudah suci. Karena apa? Karena semua atau tanah yang ada di muka bumi ini suci sampai kita itu benar-benar tahu atau melihat najis itu secara dohir. Nah, untuk terakhir kalinya yaitu kita akan tampilkan video dari Ustadz Imam Nasai ya, bagaimana beliau itu berada di Masjidil Haram sana ya, di Saudi sana, kemudian membandingkan dengan apa yang diyakini oleh Jokam. Nah, ini video yang terakhir, mari kita saksikan bersama-sama. Seperti ini. Seperti ini Masjidil Haram toiletnya. Kalau sesuai Jokam, gak sesuai 20 najis ini. Iya ini. Lihat ya, kamar mandinya loh cingkrang. Cingkrang. Cingkrang, kamar mandinya cingkrang. Terus WC ini. Jadi ini Mas larang loh ini. Kalau dipikir nama LGI lebih menjaga kesucian LGI, versinya LGI. Tapi lihat loh, ini pusatnya Islam loh. Pusatnya Islam, tapi kok mereka kalau dipikir versi LGI nggak paham najis. Kan loh, becek tapi sering bilang. Iya, hukumnya gimana tuh? Jedinge kuwi kamar mandinya itu pintunya cingkrang.
Jadi nyiprat dari luar, dari dalam keluar. Piye kuwi? Hukumnya tuh gimana coba? Najis apa ora itu? Ayo, bagi yang bisa jawab. Itu gimana tuh? Yo. Larwoto lah najis iki versi LDI. Dari kamar mandi sana sampai sini. Masuk masjid pakai eskalator. Ayo, belum eskalator itu. Ayo. Eskalator sampai sana. Belum tahu para komel di lo. Ayo lihat tuh, lihat. Gimana itu kalian? Jendalan kabeh. Habisnya ini. Ayo. Mikir. Nah, memang ya kalau Ustadz Imam Nasai itu kalau buat video itu memang mohon maaf agak ngece gitu ya. Tapi emang seru ya, memang seru kalau konten-konten beliau itu. Kalau coba nanti antum pemirsa bisa lihat di akun Facebooknya beliau ya. Jadi Abdillah Nasai kalau nggak salah ya. Nanti bisa di searching lah. Jadi ya beliau itu ya membuktikan bahwa di Masjidil Haram itu ya tidak seperti itu ya, tidak awal gulu atau berlebihan di dalam sesuci. Jadi ya seperti itu aja. Kamar mandinya juga tidak ada sandalnya, juga WC-nya juga tidak tinggi karena takut itu kotorannya nyiprat itu. Jadi tidak seperti apa yang diajarkan di dalam Islam jamaah. Nah, jangan dianggap video-video kami ini untuk menjelek-jelekan atau untuk merendahkan, akan tetapi kita itu niatnya memang edukasi, berdakwah, bagaimana mengajarkan ajaran agama Islam itu seperti apa, bagaimana mempelajari kaidah fikih dan juga kaidah usul fikih itu seperti apa. Maka kita itu harus menambah referensi dan juga kita itu tidak menutup diri untuk keilmuan ya, karena ilmu Islam itu sangat luas sekali. Jadi kita perbanyak literasi, kita perbanyak referensi, kita bisa ngaji dengan ustadz yang berada di selain Jokam. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk para pemirsa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di Islam jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah taufik sehingga mereka semua itu bisa Allah berikan hidayah ya, sehingga bisa meninggalkan faham-faham takfiri, faham-faham yang nyeleneh seperti gulu di dalam bersuci. Baik, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.